Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkal. Salam. Oke, eh, hari ini jam berapa ini saya? Ini kisaran jam 3. Jam 3 sudah ya? Oh, belum jam 2, sorry. Jam 2 pagi ya? Jam 2 pagi. Malam Jumat ini ya saya. Ya, tapi kalau sekarang udah lewat, udah hari Jumatnya. Berarti bukan? hari Jumat. Dari tadi setelah saya ngerjakan beberapa tugas, kok iseng-iseng ada pertanyaan dari istri saya. Ya sebelumnya saya perkenalkan dulu bagi yang belum tahu ya. Ini adalah istri saya dan kita setiap hari itu memanggil dengan panggilan sayang. Jadi nanti kalau misalnya kita ngomong sayang, say itu karena memang sudah biasa kita lakukan ya saya. Jadi artinya kalau kita rubah pun nanti kebingungan juga nanti manggil siapa gitu ya. Oke, sahabat Bang Ipul, tim pemangkar dan warga Situbondo serta masyarakat Indonesia yang kebetulan mengikuti channel GP Sakira Situbondo. Malam ini adalah malam spesial karena jujur saja beberapa kali saya ingin mengajak istri saya untuk ngevlog lah, bukan. Kalau ini sih bukan ngevlog ya, ngobrol nyantai lah ya. Ya, ngobrol nyantai. Dan disiarkan ini banyak yang banyak dan sering tidak mau ya. Alhamdulillah malam ini istri saya mau gitu loh. Jadi artinya biar nanti masyarakat juga memahami, oh ternyata istrinya Bang Ipul itu gitu loh ya. Gitu. Sayang. Iya. Apa ini yang dari tadi kan saya kan seakan-akan kan ingin mengetahui secara jelas dan tegas. Dan pertanyaan saya menurut saya ini layak juga masyarakat Situbondo atau mungkin masyarakat Indonesia itu mengetahuinya saya. Jadi apa itu saya? Jadi gini, awalnya kan kita tahu ya, makanya kayak sampean beberapa hari ini tuh bikin video tentang membahas masalah tentang Pak Karna ya. Gerakan lah ya. Ya, gerakan ke Pak Karna. Pak Karna yaitu bupati kita ya. Pemerintahan Kabupaten Situbondo ya. Nah, sedangkan kita tahu sebelumnya, jadi istilahnya kan kayaknya dulu pas waktu zamannya Pak Karna ini berkampanye bahasannya gitu. Nyalonkan, malah sebelum nyalonkan itu kita sudah kenal dekat. Kenal dekat gitu kan, maksudnya yo ada hubungan baik lah bahasanya gitu. Nah, terus kenapa kok akhir-akhir ini kok seakan-akan tim pemangkar ya khususnya Bang Ipul GP Sakira ini kayak kan berbanding terbalik gitu loh, antara pas waktu pertama dan sekarang lah bahasa itu kayak gitu. Kan kayak seakan-akan sekarang itu sama itu kok nyerang terus ya. Bahasanya nyerang. Sungguhnya pertanyaan sayang ini juga banyak yang bertanya saya, baik melalui WhatsApp maupun juga secara langsung. Bang Ipul, kenapa kok Bang Ipul akhir-akhir ini selalu menyerang Bung Karna? Ya, selalu menyerang Bung Karna. Padahal kita tahu Bang Ipul dari dulu kan mendukung dan bahkan sangat dekat dengan Bung Karna. Sering WA dan mungkin saya juga tahu ya kalau kita sedang telepon ya. Kok akhir-akhir ini seperti itu. Gini sayangnya, dan juga masyarakat Situbondo, saya tidak benci ya dengan Bung Karna saya secara sosok pribadi. Benar. Ya toh. Cuman kalau kita mau kilas balik saya ke yang sebelumnya, ketika Bung Karna belum mencalonkan dan saya ada pembicaraan dengan Bung Karna, mungkin karena kita sebagai lembaga dan Bung Karna ini kan lama tidak di Situbondo, tapi di Bondowoso dan Lumajang. Di situ kita berbicara tentang Situbondo dan jujur aja memang saya memaksa Bung Karna untuk tampil saya. Pada waktu itu ada Mas Ipang, ada Waketum juga ya, Fatoni Ahmad gitu ya, Ahmad Fatoni. Dalam pembicaraan tersebut, jika
Bung Karno ini bisa mencalonkan. Pada itu tahapannya masih belum mencalonkan karena belum ada partai yang mengusung. Oh, Gitu ya. jadi istilahnya masih kayak sharing-sharing untuk pengajuan. Pada waktu itu Bung Karno sudah mau pulang, artinya dia mau balik ke Lumajang karena harapannya adalah partai yang diinginkan oleh beliau itu untuk diusung ternyata mengusung Pak Yoyo. Oh, gitu. Belum masih sayang. Jadi kita cuman pada waktu itu membangun sebuah komunikasi awal, komitmen awal. Lah dalam sebuah komitmen itu sayang, itu satu hal yang saya tonjolkan adalah bagaimana Bung Karno bisa membuat perubahan yang lebih baik. Ya, artinya begini, pada pemerintahan sebelumnya itu dengan berbagai macam prestasi ya kita harus mengakui bahwa sudah baik. Ya, tapi saya sebagai masyarakat boleh dong dan sebagai lembaga menginginkan ada perubahan yang lebih baik lagi. Nah, salah satu perubahan yang lebih baik saya lebih mencenderungkan kepada kesejahteraan masyarakat, gitu loh. Baik itu tentang lapangan pekerjaan, terus masyarakat miskin. Artinya jika nantinya Bung Karno itu bisa mencalonkan dan terpilih, agar energinya Bung Karno hanya memikirkan bagaimana masyarakat Situbondo itu bisa merasakan perubahan yang signifikan. Kenapa saya titik beratkan seperti ini sayang? Karena saya tahu Bung Karno backgroundnya adalah proyek. Karena Bung Karno ini kepala dinas PUPR. Saya khawatir pada waktu itu Bung Karno hanya memikirkan tentang proyek. Nah, kalau memikirkan tentang proyek, apa bedanya dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya proyek, bongkar pasang. Lah itu sayang, gitu lah sayang lah. Akhirnya Bung Karno menyetujui itu. Oleh karenanya GP Sakira sendiri sesungguhnya kan netral. Hanya kita mengawasin dan mengamatin dari kampanye-kampanyenya itu. Seluruh kampanye yang dilakukan oleh Bung Karno itu sesuai dengan harapan kita dan juga ya komitmen kita. Betul. Nah, itu gitu yang loh. selalu diagung-agungkan tentang gerakan perubahan. Nah, artinya bahasa yang saya kemukakan kepada Bung Karno untuk perubahan itu dipakai juga, dipakai betul lah. Artinya itu seperti itu saya, gitu loh. Lah, ini pun kita pertegas ketika mau hari raya setelah flashback lagi. Saya dekat dengan Bung Karno, saya mengenal Bung Karno tidak dalam posisi saya tawar-menawar apapun, gitu loh. Saya hanya ikhlas bagaimana masyarakat Situbondo ini maju melalui tangan bupati. Karena bagaimanapun decision maker itu ada di bupati saya. Nah, ya sayangnya. Lah, makanya ketika Bung Karno itu menang, saya kan tahu kita diundang beberapa kali juga tidak pernah datang kan. Nah, saya kan tahu karena WA-nya juga ada ya. Bahkan yang terakhir kita di alun-alun bersama dengan saya juga, bersama dengan beberapa serikat di Pemangkat, itu juga ditunggu, gitu loh. Nah, namun kenapa saya tidak mau datang atau hadir, karena saya hanya menginginkan Bung Karno melaksanakan apa yang dijanjikan kepada saya, yaitu kesejahteraan masyarakat, gitu loh sayang lah. Hingga akhirnya saya ketemu dengan tim Pemangkar lah, di situ kembali lagi saya katakan komitmennya. Nah, dan ya saya tahu kesulitan Bung Karno karena Bung Karno baru jadi, tapi bagus banget ya, artinya komitmen itu bagus untuk menyejahterakan, untuk membuat sebuah terobosan, membuka daerah terpencil seperti di Merak, yang semula ini aksesnya putus dan ingin menaikkan pariwisata alam, yang kekayaan alam yang ada di Situbondo. Ini idenya yang disampaikan kepada saya. Setelah itu pun akhirnya saya melihat bahwa memang ide tersebut sayang itu dilaksanakan, yaitu kita tahu bahwa Bung Karno sampai Merak daerah kawasan Merak itu yang di timur, kampung Merak Kampung Merak yang itu baluran lewat itu masuk
Oh ya. Nah, itu kan digemborkan bahwa Bung Karno ingin membuka kawasan tersebut. Nah, di situ saya semakin yakin bahwa Bung Karno tetap komitmen dengan apa yang diomongkan, gitu loh sayang. Jadi menurut sampean sendiri ya sayang ya, berarti udah dapat 1 tahunan lebih ya? Belum, masih 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Berarti belum ada. Nah, menurut sampean sendiri tuh sekarang belum ada sama sekali ya perubahan untuk ke arah yang udah digaung-gaungkan masalah perubahan itu? Mungkin sayang ingat, pada waktu kita halal bihalal, ada anggota kita ya sayangnya yang memprotes kenapa GP Sakera tidak melakukan penyerangan seperti sebelumnya, yaitu bendahara dari Korcam Bungatan ya, gitu loh. Dan saya secara tegas mengatakan bahwa saya memberikan kesempatan dulu untuk Bung Karno. Nah, artinya apa ya, GP Sakera tidak bisa kita bergerak atas suka atau tidak. Benar sih ya. Ya toh. Tapi GP Sakera akan bergerak sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita adakan, mencari kebenaran dengan investigasi yang ada. Namun sayang, ini pertanyaannya dari orang-orang begini sayang, Bang, yang lain itu kan berusaha untuk mendekat kepada Bung Karno. Iya. Sedangkan abang yang sudah dekat dengan Bung Karno justru berbuat seperti ini gitu loh. Iya. Padahal banyak sekali informasi yang diterima oleh ini orang-orang yang ngomong ya. Banyak informasi yang diterima bahwa abang akan dipersiapkan di satu kedudukan atau jabatan, kok malah berbuat seperti ini. Langsung saya ngomong, sayang, ini juga saya ngomong ke sayang dan juga masyarakat Situbondo bahwa bukan itu yang saya cari gitu loh. Nah, ya loh, bukan itu yang saya cari. Emang betul apa yang dikatakan itu betul dan itu terucap langsung dari Bung Karno ke saya. Tapi persoalannya adalah saya lebih mementingkan sayangnya, saya lebih mementingkan komitmen saya dengan Bung Karno bahwa masyarakat inilah yang harus diperhatikan. Nah, setelah saya amati dalam 1-2 bulan terakhir ini, betul-betul saya itu merasakan bahwa Bung Karno meninggalkan masyarakat, meninggalkan rakyat yang memilihnya. Gitu loh sayang. Cuman kan waktu masih baru-barunya jadi bupati kayak kan ada berita-berita kayak masalah pembangunan saluran air, terus dia terjun langsung datang ke sawah-sawah ya masalah pupuk-pupuk itu loh. Itu kan itu yang makanya saya katakan di awal-awal pemerintahannya sampai ketika terakhir yang di Baluran itu masih di relnya. Terakhir itu terus saya melihat, saya membacanya betul-betul meninggalkan masyarakat. Ketika COVID itu muncul dan itu dulu di kampanye juga menjadi topik utama juga yang diangkat oleh Bung Karno, seakan-akan Bung Karno memahami dan bisa untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Namun faktanya adalah ketika COVID ini muncul, tidak ada reaksi dari Bung Karno untuk sebuah antisipasi. Itu pertama saja. Bagian pertama, sehingga COVID yang terjadi di Situbondo ini melonjak. Gitu loh. Lah, itu yang pertama. Tidak ada preventif sama sekali. Saya masih berusaha sabar sayang. Saya masih berusaha sabar gitu loh. Lah, kesabaran saya mulai berkurang, mulai menipis. Itu ketika Situbondo diliputi dengan kecekaman, gitu loh, mencekam lah ya, dengan listrik dimatikan, terus sampai sekarang juga masih sampai mati. Sekarang malah ya, sampai sekarang mati. Dan ini menurut saya adalah sesuatu hal yang dia tidak pernah memikirkan bagaimana masyarakat Situbondo itu beraktivitas di jalan. Ya benar. Ya toh, masyarakat Situbondo yang memilih dia itu beraktivitas di jalan. Kenapa? Karena di samping tentang ketakutannya, ketakutan kegelapan, juga resiko kecelakaan yang akhirnya beberapa kali terupload oleh teman-teman bahwa terjadi kecelakaan karena minimnya atau gelapnya Situbondo gitu loh.
Apalagi sekarang ditambah lagi kan lagi pengalihan jalan juga ya. Nah, apalagi sekarang dijadikan satu arah seperti itu kan ya sayang. Ya, jadi lampu sayang, lampu ya. Lampu penyinaran mobil itu sayang akan 100% mengenai dampak radiasinya kepada mata kita ketika tidak ada balancing dari penerangan yang lain gitu loh. Tapi kalau gini terang ketika ada lampu, makanya ketika siang hari lampu meskipun didem juga tidak ada masalah, tapi ketika malam dan lampu dan posisi keadaan itu gelap, itu akan betul-betul tersorot sayang gitu loh. Itu yang kedua. Ya, dan pada intinya adalah keluhan masyarakat tidak didengarkan. Betul. Nah, gitu loh, hanya mengikuti saja, meniru, bukan mengikuti petunjuk dari Jakarta, tapi meniru di tempat-tempat yang lain. Ini kan sesuatu hal di mana seakan-akan Bupati kita, Bung Karna ini tidak memiliki prinsip dan tidak sama dengan apa yang dikampanyekan bahwa rakyat adalah yang nomor satu. Betul. Nah, itu sudah saya mulai mengingatkan. Ya toh? Saya sudah mulai mengingatkan itu kepada Bung Karna. Nah, yang lebih sangat-sangat saya sedih adalah Bung Karna membiarkan rasa ketakutan sudah di samping lampu ini mati sayang. Kita tahu kan bahwa ambulan hilir mudik dengan patwal meraung-raung. Kayak seakan-akan malah menurut saya itu kayak berlomba gitu. Iya betul, berlomba. Menurut kayak lomba. Jadi gini, setiap hari itu kayak kan bisa sampai 5 kali itu setiap harinya itu ada namanya bunyi sirine sama. Iya. Di samping berlomba, kalau menurut saya memang ada kesan bahwa ini faktor kesengajaan untuk betul-betul menakuti masyarakat. Padahal masyarakat ini sesungguhnya sudah sangat was-was dengan COVID-19. Lah, kalau toh itu memang berkurang, jangan lupa perlawanan COVID-19 itu adalah salah satunya sayang itu imun tubuh. Betul. Nah, di mana imun tubuh itu akan baik ketika tidak ada sebuah kekhawatiran dan ketakutan. Jadi ketika pemerintah ini membiarkan hal tersebut, maka ini akan timbul sebuah ketakutan. Kan gitu toh? Iya. Nah, akhirnya saya mengambil sebuah sikap karena saya sesungguhnya menunggu bupati kita yang mengambil sebuah tindakan saya. Nyatanya tidak ada. Akhirnya saya mengambil sikap berkoordinasi dengan Kapolres. Padahal selain sebagai Forkopimda, Bung Karna ini juga menjadi ketua Satgas. Nah, akhirnya saya berkoordinasi dengan Kapolres, memohon kepada Kapolres, meminta kepada Kapolres untuk tidak membunyikan sirine ketika masuk ke jalan-jalan yang sudah sepi. Gitu loh, cukup lampu saja. Apalagi masuk ke kampung, kecuali yang padat, karena butuh mengurai lalu lintas. Alhamdulillah Kapolres kita ternyata lebih bijak daripada bupati kita. Dikala saya itu meminta lampu untuk dihidupkan, ternyata tidak dihidupkan ya. Dari sore, justru Kapolres kita, sekali saya berkoordinasi dengan memberikan reason atau alasan yang jelas, akhirnya besoknya memang benar-benar langsung dilaksanakan. Benar-benar dilaksanakan. Dan kita sekarang sudah jarang sekali mendengarkan bunyi sirine kecuali di tempat yang padat lalu lintas atau ambulans yang membawa pasien. Nah, gitu loh sayang. Itu yang nomor berapa itu? 2 ya? 3 ya? 1, 2, 3. Ya, ini yang keempat ya. Nah, yang keempat, rasa kecewa aku lagi sayang, itu ketika Bung Karna sebagai bupati ya, pimpinan Situbondo itu tidak mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan manajemen rumah sakit. Nah, itu aku tambah sedih banget dan tambah marah gitu. Iya toh. Dan faktanya adalah ketika ada pasien yang kecelakaan dan kemudian tervonis dari COVID-19,
itu kan nggak ada reaksi apa-apa dari Bung Iya. Karno. Malah sekitar GP Sakera yang turun sayang, ya toh. Benar. GP Sakera yang turun, ya hingga ada beberapa pertemuan terakhir, alhamdulillah akhirnya sekarang tidak ada keluhan lagi yang nyampe ke kami, ke kita ya sayangnya, ke GP Sakera. Karena alhamdulillah. Tapi Bung Karno tidak pernah melakukan show of force dia apa ya, untuk turun dan betul-betul apakah betul keluhan masyarakat ini. Seharusnya kan seorang bupati ketika ada rakyatnya yang memberitahu, itu kan informasi saya. Tidak boleh Bung Karno langsung menyalahkan. Tapi yang bisa dilakukan oleh Bung Karno adalah turun ke rumah sakit mencari kebenaran. Tapi bukan duduk manis hanya di kursi empuknya. Kan nggak ada. Tetap ada di kursi empuknya. Di situ saya umumkan di saat itulah sayang, kita mulai ya, GP Sakera mulai mengajak masyarakat, mulai masuk dalam mencerdaskan masyarakat, sehingga kita membuat sebuah beberapa video-video, baik itu ketika investigasi maupun ketika kita bersama dengan masyarakat. Ya, agar apa? Ya percuma dong kita sudah mengingatkan pimpinan kita, ternyata tidak didengarkan, kan lebih baik masyarakat yang kita cerdaskan. Itu yang keempat sayang, ya. Dosa-dosa Bung Karno dalam beberapa bulan ini saja ya. Yang keempat itu. Yang kelima sayang, lebih kecewa lagi saya. Sudah Bung Karno tidak melakukan tindakan apapun di kala itu, membantu masyarakat, malah membuat kekhawatiran masyarakat, baik Bung Karno sebagai bupati maupun ketua Satgas. Loh, yang terakhir bantuan dari Kemensos malah ditahan. Ya, oh yang masalah beras itu. Beras kan? Benar. Ini kan malah ditahan. Loh, tidak boleh Bung Karno menggunakan bahasa loh itu Kadinsos. Loh, Kadinsos di bawahnya dia. Betul. Apalagi Kadinsos masih PLT. Iya toh. Kalau dia itu Bung Karno ini betul-betul mempunyai empati dan sayang kepada rakyatnya, maka ketika itu datang dari pusat, dia yang akan proaktif telepon kepada Kabulok kan seperti itu. Apakah sudah nyampe? Kalau segera nyampe, kadisnya telepon, segera urusin itu, kasihan rakyat kita sudah banyak menderita, kan gitu. Tapi yang terjadi kan enggak. Penjelasan dari kepala Bulog di Bondowoso bahwa PLT ini iya toh mau berkoordinasi dengan Bung Karno beberapa hari sebelumnya. Artinya saya yakin seorang PLT pasti akan sudah mengadakan koordinasi. Pasti. Tapi sebelum GP Sakera turun itu juga belum juga cair gitu. Kan iya toh. Berarti kan ada faktor kesengajaan bahwa Bung Karno itu membiarkan beras tersebut tidak tersalurkan. Kan gitu toh saya. Iya, benar. Di situ aku semakin marah. Bahkan sangat marah sehingga aku buat lagi video bagaimana kemarahan saya ketika seorang bupati yang sebelumnya berjanji dan berkuar-kuar dalam kampanye untuk menyejahterakan masyarakatnya, ternyata tidak ada aplikasinya. Berarti kan istilahnya pas waktu yang masalah beras ini kan ada yang komen, ya emangnya kamu tuh nggak mikir apa bahasanya, ini kan ada istilahnya itu ada prosesnya lah, nggak mungkin lah langsung orang cukup dikasih no kan gitu. Ada yang komen kan seperti itu. Ada yang komen seperti itu. Lah ini masyarakat juga kadang-kadang saya bingung ya. Masyarakat yang seharusnya kompak untuk bagaimana pimpinannya berpikir tentang masyarakat. Betul. Nah, GP Sakera tidak akan melakukan tindakan konyol kalau dia tidak melakukan upaya mengevaluasi sayangnya, mempelajari, menginvestigasi dan turun di tempat-tempat di mana itu yang merupakan decision maker dalam setiap kebijakan. Nah, gitu loh. Pertanyaannya ini kan mudah. Gitu. Kenapa di daerah lain sudah dilaksanakan? Kenapa di situ Bondo belum dilaksanakan? Belum. Nah, kalau kita bicara tentang sistem dan cara, sangat nampak. Ibarat begini saya. Kenapa? Iya toh. Kalau pembalap Indonesia yang turun ke lapangan itu dan pembalap Rossi misalnya ya turun ke lapangan, kok Rossi yang di depan? Iya. Pertanyaannya kan ada dua. Yang pertama adalah jangan-jangan mesinnya tidak benar.
Jangan-jangan jokinya yang bodoh atau kurang canggih. Ya, bisa. Iya dong, ini sistem kan yang memegang peran adalah seorang leadernya. Berarti di daerah yang lain ini pemimpinnya lebih canggih. Di samping canggih, di samping cerdas, di samping itu semua, dengan pembuatan sistem yang sistem itu kan bisa diperlambat, bisa dipercepat saja, kan tergantung leadernya saja. Iya toh. Di samping tentang kepandaiannya untuk mengatur sistem dengan baik, rasa empatinya yang besar kepada masyarakat. Tapi ketika seorang pemimpin tidak sayang kepada rakyatnya, ketika pemimpin tidak peduli rakyatnya itu kelaparan, maka ya santai saja sistem itu tidak segera diselesaikan. Tapi kalau dalam kondisi darurat, makanya Bung Karno ini selalu mengatakan kondisi darurat, tapi dia sendiri tidak memahami bagaimana seseorang pemimpin yang dia harus bekerja ketika dalam kondisi darurat. Nggak bisa disamakan dengan kondisi normal seperti biasa. Kalau dia itu tidur di posisi normal 8 jam, ya kalau posisi darurat bisa 2-3 jam. Ya, ini toh sama dengan GP Sakera, ketika posisi normal ya saya tidur sehari genteng ya, seharian ya. Tapi ketika ada posisi seperti ini, saya tidur jam 6 pagi, jam 9 saya sudah bangun. Karena itulah kenapa, karena posisinya darurat saya. Jadi kalau ada yang berkomentar tentang sistem itu tergantung pimpinannya. Iya. Jadi gini, dari komenan tersebut ya, dan saya lihat ini kan kayak ini tuh orang-orang ini tuh yang ngejudge seperti itu, yang komen seperti itu, padahal dulunya dia itu menentang keras. Nah, gitu loh. Dia istilahnya itu tidak setuju dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno jadi bupati waktu itu. Cuman kok kenapa tiba-tiba sekarang gitu, ketika sampean sayang ini istilahnya menyerang bupati ya. Sungguhnya ada terus dua sekarang jadi terbalik. Gini sayangnya. Ini sayang. Ada dua hal, yang mendukung dan tidak mendukung. Kalau dulu yang tidak mendukung itu kan selalu mengatakan bahwa Bung Karno tidak layak menjadi Bupati Situbondo, namun sekarang bergeser. Iya toh. Nah, ini ada apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Lah, yang kedua, pendukung sendiri, gitu ya sayangnya. Pendukung sendiri ini membabi buta dalam membuat sebuah alasan untuk melakukan sebuah pendukungan kepada idolanya atau yang dipilihnya dulu. Betul nggak? Iya. Nggak ada yang meloncat sayang. Nggak ada. Kenapa? Karena Bung Karno belum ini sayang. Bung Karno ini belum membuat sebuah kebijakan besar terhadap bagi-bagi kue yang ini belum. Nah, artinya apa? Ini tetap berusaha untuk bertahan para pendukung ini. Nah, tapi kalau yang di sini meloncat ya kita berikan kepada masyarakat. Cuman sangat saya sayangkan ketika seorang pendukung itu membabi buta. Kenapa? Seorang pendukung harus menyelamatkan yang didukung. Betul, iya harus diselamatkan yang didukung. Kalau bisa dijadikan periode berikutnya. Artinya apa? Pendukung tidak boleh hanya diam ketika seorang pemimpinnya membuat sebuah kesalahan kepada votersnya, kepada pemilihnya. Maka kalau ini dibiarkan, maka tinggal pendukung yang segelintir itulah nanti yang akan mendukung. Tapi masyarakat yang secara luas yang dibiarkan, yang terkena imbas karena pemimpinnya tidak empati kepada mereka, tidak merasakan penderitaan mereka, ya mereka akan meninggalkan. Bahkan tidak sedikit yang sekarang ini para yang memilih ya, karena pengusung terus pendukung dengan pemilih itu berbeda saya, gitu loh, ya toh. Kalau pendukung ya itu aja lah. Kalau pengusung partainya, kalau pemilih ini sekedar mengikuti. Gitu loh. Maka bahayanya di pemilih ini nanti ketika pendukung ini tidak segera membawa Bung Karno kepada relnya, ini pemilih akan meninggalkan nantinya sayang. Iya. Dan aku sempat juga ini dengar juga dari masyarakat sekitar, istilahnya bahasa ini ibu-ibu rumah tangga, bahasa denger lah segelintir ibu-ibu kalau ngomong di perbelanjaan biasanya. Itu kan ngomong bahasanya gini,
katanya itu kan perubahan. Mana sih sampai sekarang kok nggak ada perubahan? Maksudnya kayaknya cuma gini-gini aja itu yang gitu. ibu-ibu tidak paham. Saya tak lanjutkan dulu yang Iya. tadi ya sayang. Yang aneh memang di mata masyarakat, di mata orang lain mungkin ya GP Sagera atau Bang Ipul yang aneh gitu. Seharusnya Bang Ipul kan terus mendukung. Iya, seharusnya Iya. sih gitu ya kan. Iya toh, iya kan. Sama dengan pendukung yang lain yang sampai sekarang tetap mendukung karena kenapa? Karena Bang Ipul atau GP Sagera tidak punya niat apa-apa. Betul. Iya toh, kita Iya. ikhlas saja. Ikhlas saja. Yang lebih kita tonjolkan, yang lebih utama adalah rakyat. Untuk apa saya dapat jabatan? Ketika rakyat ini nanti akan tergadaikan. Iya toh? Kan itu, untuk apa? Berdosa saya. Kenapa saya berbuat seperti ini? Karena saya merasa berdosa. Kenapa? Ketika saya berusaha untuk mencerdaskan masyarakat dari setiap debat yang dilakukan, tapi faktanya ternyata sekarang tidak sesuai, yang dosa saya. Karena mereka memilih Bung Karno mungkin karena ucapan saya. Terus bagaimana tanggung jawab saya? Nah, kenapa kita berbuat seperti itu? Ya karena GP Sagera atau Bang Ipul sudah tuntas. Tidak memikirkan tentang hal-hal yang sekarang menjadi rebutan. Iya. Nah, ya sayangnya. Lah, tentang ibu-ibu nanti ingatkan lagi. Lah, yang kelima, ya, ini 4, 5, 6, ya. Yang keenam adalah ini lebih konyol lagi saya, gitu loh. Apa itu? Di mana Bung Karno ini secara sembunyi-sembunyi itu mengajukan pinjaman yang berbunga tinggi. Ini berbunga tinggi loh untuk sebuah kabupaten. Betul. Jangan disamakan dengan bunga bank. Ketika rakyat menghutang itu bisa dari 6, 7, kalau konvensional bisa 12, bisa 11 koma. Lah, jangan disamakan. Gitu loh sayang. Lah, ini malah mengajukan pinjaman secara sembunyi-sembunyi. Ya, dengan bunga yang cukup tinggi 5,6%. Itu yang pertama. Pengajuan yang pertama setelah kita melakukan investigasi hanya di angka 100 miliar. Pertama, awalnya. Awalnya yang kita dapat dari Bapeda kemarin hanya 100 miliar. 100. Enggak 100 miliar, 100 miliar. Dan dihitung itu pada waktu itu tenornya 8 tahun sehingga keluar di angka 12 miliar per tahun angsurannya atau cicilannya. Nah, tapi kan ada pokok sayang. Nah, pokok ini kan dijadikan itu dan pekerjaan. Dan ternyata angka dari 100 miliar tersebut sayang, ya, itu ketika yang pertama Bung Karno langsung memerintahkan untuk masuk untuk semuanya ini ke proyek. Ini ketakutan aku ketika aku pertama ketemu Bung Karno dan aku tegaskan pada waktu itu. Jangan lari ke proyek terus. Ya, gitu yang pasti loh. kan kita juga ada pendidikan, Nah, terus kan kesejahteraan banyak lah masyarakat, kesejahteraan masih pedagang dan yang lain-lain lah. Oke lah, 100 miliar digunakan untuk itu. Oke lah. Tiba-tiba dalam perjalanan dirubah lagi melalui BPPKAD dengan Bung Karno jadi 250 miliar. Lah kalau 100 miliar ini memang digunakan untuk proyek, saya maklumi 150-nya coba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bahasa pemulihan ekonomi nasional. Siapa yang harus dipulihkan? Roda ekonomi yang harus dipulihkan. Ingat ya, roda ekonomi yang harus dipulihkan. Siapa saja itu? Pedagang, ya, UKM, ya, UKM dan UM ya, usaha mikro ya, terus perusahaan-perusahaan kecil, kan gitu yang sudah mulai terdampak, petani, ini yang didahulukan. Tapi ternyata ketika dari 100 dinaikkan ke 250 miliar, itu lagi-lagi Bung Karno memasukkan ke proyek lagi, gitu loh. Padahal menurut aku sendiri ya sayangnya, ibaratnya aku ini kan pendatang ya di Situbondo itu. Jadi padahal menurut aku Situbondo itu kaya loh, apalagi tentang perikanannya gitu. Sangat kaya kalau itu penanganan saya, itu penanganan. Nah kalau dalam posisi COVID seperti ini sayang, itu memang banyak hal atau banyak faktor kendalanya. Tapi setidaknya seorang pemimpin itu harus paham
Ibarat kata ini dalam satu tubuh sayang, yang sakit yang sebelah mana? Ya. Nah, iya toh. Kalau yang sakit perut, kakinya jangan diobati. Kakinya enggak apa-apa. Apa artinya? Jalan apa tepak, tapi perutnya yang dikatrol atau di buffer gitu loh. Ini kan enggak. Jalannya yang dibuat, sedangkan kebutuhan intinya dalam pemulihan ekonomi dengan peningkatan ekonominya, kesejahteraan masyarakatnya tidak diperhatikan. Nah, itulah aku yang menyebabkan aku betul-betul marah sayang gitu loh. Marah lagi ya sayangnya, marah lagi gitu loh. Nah, berarti sama kayak PPKM dong, marahnya berlevel. Iya, berlevel juga sama dengan PPKM ini marahnya. Saya itu bertambah. Waduh, tambah jauh ini dari komitmen ketika saya dengan Bung Karno. Kenapa? Karena saya tahu persis bagaimana masyarakat yang dibutuhkan dan bagaimana komitmen saya dengan Bung Karno. Ini yang tahu saya dengan Bung Karno, gitu loh. Jadi ketika Bung Karno sudah keluar dari komitmen tersebut, ya ini yang menjadi pusing aku gitu loh sayang. Lah, dan yang perlu masyarakat Situbondo ketahui, apakah bagaimana Bung Karno ini tidak mengambil pinjaman itu? Apakah bisa? Bisa. Kenapa? Ada silpa 212 miliar rupiah. Silpa ini, silpa nganggur. Uang sisa dari tahun 2020 yang oleh beberapa OPD tidak dilaksanakan. Ya, nggak tahu kenapa. Nah, kenapa kok nggak silpa ini saja yang digunakan untuk memenuhi visi dan misi Bung Karno? Jadikanlah proyek semua, no problem, tidak ada masalah. Gitu loh, kan tinggal bagaimana penempatannya itu dijadikan sebagai sumber APBD, karena silpa itu bagian dari sumbernya. Sisa yang kemarin di samping PAD itu juga silpa ada di dalamnya. Kenapa nggak itu gitu loh? Kenapa kok malah sudah ada kelebihan dari kegiatan 2020 ini ditambahi lagi dengan hutang. Padahal dengan silpa ini sudah bisa dikerjakan. Kan begitu toh saya. Nah, sehingga dari hutang 250 miliar tersebut, di samping kita membayar pokok yang 50 miliar, kalau 50 miliar saya tidak bingung. Kenapa? Karena ini jadi proyek. Yang saya bingungkan, yang saya kasihan, itu adalah kepada masyarakat adalah per tahun kita harus keluarkan uang 15 miliar dan 5 tahun kita 75 miliar. Ya toh? Ini pembayarannya mengambilnya dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Yang ini beresiko terhadap pelayanan masyarakat. Kenapa? Ini belanja. Ini belanja yang harus dikeluarkan. Efeknya adalah kepada ADD. Ya, betul. Kan begitu loh saya. Nah, itu yang aku maksud saya. Gitu. Jadi sangat-sangat sangat-sangat saya kecewa lah gitu loh. Komitmen ini semakin lama semakin melebar, semakin lama semakin melebar, semakin ini yang sangat saya kecewakan gitu loh. Terlebih lagi bagaimanapun Bung Karno ini maju tidak bisa lepas dari pesantren Sukorejo. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tidak bisa maju dan menang pun tidak bisa lepas dari sana gitu. Nah, ini nanti akan berefek seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu saya tentang. Ketika ada sebuah kegagalan, ketika ada sebuah kebijakan dari Bupati almarhum Pak Dadang ini melenceng atau Wabub melenceng, itu selalu itu yang dikait-kaitkan dengan Wali Songo. Dan itu saya tentang. Iya toh? Iya. GS tidak bisa ditutup dihubungkan dengan Wali Songo. Tambang kan dihubungkan dengan Wali Songo. Kenapa? Ya normal, karena mereka diusung oleh Wali Songo, meskipun aku sendiri tidak setuju itu. Kenapa? Karena nanti akan ada pergeseran. Ketika Bung Karno seperti ini terus menyakiti masyarakat seperti ini terus, nanti akan ada pertanyaan. Akan ada pertanyaan, kemana para kiai yang mendukung Bung Karno sebelumnya? Kemana para nyai yang mendukung Bung Karno sebelumnya? Yang sudah membawa masyarakat, rakyat Situbondo ini akhirnya memilih. Karena itu juga bagian dari sana.
Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh Bung Karno. Seharusnya Bung Karno bisa menjaga marwah, martabat para kiai. Gitu loh. Kan seperti itu. Sehingga kita sendiri kan berpikir, ya terus terang saja, apakah Bung Karno ini tidak mendapatkan nasihat ya? Iya toh? Nah, kalau tidak mendapatkan nasihat, saya kan jadi bertanya. Pertanyaan yang pertama, loh kok dibiarkan ya Bung Karno ya? Iya toh? Iya. Nah, yang kedua, nggak mungkin lah Kiai tidak memberikan nasihat. Pasti memberikan nasihat. Tapi kalau Karno tetap seperti ini, Bung Karno tetap, berarti kan dia dablek tidak mendengarkan nasihatnya Kiai atau Nyai. Iya. Sehingga nantinya akan berefek terhadap pondok pesantren yang sangat saya cintai. Ini saya tidak mau, sayang, gitu loh. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat, gitu loh. Efeknya akan luar biasa nantinya kepada pesantren dan guru. Seseorang yang sangat aku sayangi, sangat aku kagumi, ini akan mendapatkan efek. Terutama guru-guru kita. Nah, ini yang saya antisipasi dari sekarang. Makanya saya keras seperti ini adalah agar setidaknya, gitu loh ya, setidaknya ini jangan sampai merembet seperti tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kesalahan bupati dihubung-hubungkan dengan pengusungnya. Gitu loh sayangnya. Nah, jadi di sanalah sayang yang menyebabkan kenapa aku itu apa ya? Ya aneh lah memang, kenapa yang lain berusaha untuk mendekat, yang dekat berusaha lebih mendekat. Lah sampean yang sudah dekat, yang biasa WA saya kan, saya tahu WA saya jam, kalau Bung Karno itu sedang online, entah jam 5 pagi, jam 4 pagi, aku kan selalu berhubungan dengan beliaunya. Nah terus dari sekian sampean itu, dari kemarin ya, kayak pengumpulan data lah bahasanya itu, ada niatan untuk enggak, pengen sowan lah gitu, apa istilahnya gimana sih biar sampean itu ini loh, pekerjaannya nih biar bener gitu loh bahasanya. Gini sayang, ketika aku datang ke Pemda, aku sudah menghubungi Bung Karno melalui WA. Saya nggak tahu WA aku itu beberapa menit langsung dibuka. Iya. Aku WA, Bang, mohon izin saya ingin menghadap. Itu loh nggak dibaca. Tapi aku tetap akan berusaha untuk bertemu lagi. Hanya aku akan membawa beberapa produk lagi yang sudah aku kantongi, agar supaya apa, ketika aku bertemu dengan Bung Karno sayang, itu tidak hanya satu sesi. Nah gitu loh sayang. Jadi itu yang aku harapkan, agar Situbondo ini bisa lebih bagus dan lebih maju. Perubahan yang sebenarnya bisa terjadi. Jangan sampai masyarakat Situbondo apatis dengan namanya pesantren. Saya tidak mau itu. Jangan sampai masyarakat Situbondo tidak punya harapan kepada pesantren. Artinya apa? Artinya nanti siapapun yang dipilih oleh pesantren itu, kalau tidak benar hasil kerjanya, ini berefek sama pesantrennya. Dan ini sangat aku sayangkan. Makanya jangan sampai ini nanti berefek, gitu loh. Karena seperti yang aku tadi katakan, masa iya Kiai tidak memberikan nasihat kepada Bung Karno? Karena saya tahu Kiai ini sangat halus orangnya, para nyai juga seperti itu, dan memikirkan rakyatnya. Saya tahu persis. Betul. Gitu loh, nggak mungkin menurut saya, tapi saya kan nggak tahu saya, ya toh. Tapi saya berpikiran positif saja, pasti diingatkan. Nah, kok tetap seperti ini? Nah berarti kan Bung Karno tidak mendengarkan. Itu aja masyarakat berpikirnya saja. Kalau kita percaya dengan Kiai, kalau kita percaya dengan Bu Nyai, insya Allah mereka akan, beliau-beliau itu akan memberikan nasihat yang baik untuk Bung Karno demi masyarakat, bukan demi proyek. Tapi faktanya adalah kok sampai sekarang seperti itu terus. Nah, berarti saya bisa kita garis bawahi bahwa Bung Karno tidak mendengarkan nasihat Kiai dan Bu Nyai yang benar loh ya. Gitu loh, yang memberikan nasihat yang benar. Gitu loh. Itu aja kita berikan. Nah, dari pertanyaan ibu-ibu, mana ada perubahan? Ada saya perubahan. Ya, yang itu tadi masalah. Ada perubahan, ada. Yang pertama, kalau dulu alun-alun itu mati sebagian sayang, mati satu hari, itu dijadikan sebagai bahan bulian luar biasa. Satu hari
Betul. Akhirnya Bung Karno membuat perubahan. Kok cuma 1 hari sih? Saya buat 1 bulan lah. Ini perubahannya. Ya, yang pertama, Iya, iya. listrik mati di Situbondo yang dulu 1 hari dibuat bully habis-habisan, dengan Bung Karno dijadikan perubahan. Ngapain juga? Gitu loh. Iya toh, mikirkan orang-orang, matikan aja lah sekalian 1 bulan perubahan. Betul nggak? Hah? Otomatis kan biaya untuk PLN kan turun. Jadi berkurang. Sedangkan kita bayar tetap setiap Sama, bulannya. bener. Di rekening kita ada untuk PJU itu. Betul. Luar biasa kan? Buat 1 perubahan sudah Bung Karno. Betul? Betul. Nah, salah ibu-ibu itu. Sudah ada perubahan. Yang kedua, ya sayangnya. Yang kedua, kalau dulu rumah sakit sangat hati-hati zamannya Pak Dadang untuk mengcovidkan orang. Di zamannya Bung Karno rumah sakit Situbondo itu sangat mudah mengcovidkan orang. Apa bukan perubahan? Hah? Perubahan. Kalau dulu hati-hati sayang. Orang ini meninggal karena COVID zamannya Pak Dadang itu sangat hati-hati. Bahkan saya katakan terlalu lemot pada waktu itu ya. Iya, Saya keras pada waktu itu. Loh, sekarang Bung Karno membuat dobrakan luar biasa. Perubahan luar biasa. Wes gak usah bingung-bingung kon niku. Wes sopo sing mlebu rumah sakit, siapa yang masuk rumah sakit COVID kan? Kan sama dengan itu. Enggak repot ya. Enggak repot. Apa bukan perubahan? Iya, perubahan. Perubahan enggak saya? Iya. Nah, iya toh. 2 sudah ya. Kalau dulu meninggal itu di rumah sakit kan macam-macam. Contoh dalam 1 bulan kita ketika menghadapi COVID pertama yang meninggal kan hanya 1 orang di tempat kita. Iya, benar, Nah, tetangga. total kurang lebih sekitar 4 orang atau 5 orang. Kenapa? Karena rumah sakit hati-hati. Lah, Bung Karno membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Jadi hampir semuanya, saya kurang tahu persis tapi hampir semuanya. Dari informasi yang saya terima, 99% di rumah sakit meninggal itu di COVID. Ya. Karena COVID. Kan berbuat perubahan. Hah? Ya. Kan bisa jadi nanti orang sakit gigi, ya kamu ini karena COVID, makanya sakit gigi. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita sempurnakan lagi untuk administrasinya dengan saya mengadakan pertemuan dengan Bu Direktur yang juga dengan seluruh di bawahnya beserta dengan Kasapintel, Pak Sintel yang diwakili anggotanya dan Kasipintel dengan Kepala Kesbang Pola. Yang ketiga perubahannya, makanya sampaikan sama ibu-ibu, Bung Karno sudah buat perubahan di mana seluruh, bukan 1, bukan Pak Dadang saja, seluruh bupati Situbondo tidak ada yang pernah ngutang. Meskipun hutang bukan saat ini saja, hutang itu dari dulu itu sudah dibuka tiap daerah daerah. Iya toh, entah itu kepada bank yang berada di dalam kawasan Indonesia di bawah BI atau bank luar negeri seperti Asian Development Bank, Sweden Bank, itu ada semua. Tapi Bupati Situbondo sebelumnya tidak ada yang ngutang. Kenapa? Karena takut membebani masyarakat yang akan membayarnya terutama di bunga. Lah, Bung Karno membuat sebuah perubahan yang bupati sebelumnya tidak ngutang, Bung Karno yang ngutang. Kan perubahan. Hah? Iya, perubahannya itu benar-benar langsung kan perubahan. mengejutkan ya. Hah? Makanya saya katakan kemarin saya kaget, sekarang enggak ya. Kemarin kenapa sih kita tidak meminta Bung Karno, tolong Bung Karno perjelas perubahan yang mana, menjadi positif atau negatif. Tapi yang kita dengar kan hanya perubahan saja. Nah, akhirnya meskipun itu menjadi negatif, ya perubahan sudah harus kita maklumi sudah. Bahkan katanya Bu Bapeda, nikmati saja. Nah, kenapa saya katakan ya sayangnya Bung Karno bukan bohong ya, menutupi hutang ini karena hutang ini sudah diajukan di bulan April dan masyarakat Situbondo tidak ada yang tahu. Baru saya bongkar di bulan Agustus. Nah, itu yang saya katakan Bung Karno sudah bohong kepada masyarakatnya. Nah, terakhir saya, tadi saya katakan minta soal. Terakhir akan saya buka lagi 1 kasus di mana ini sudah menyalahi aturan. Tinggal bagaimana sekarang APH ini menangkapnya, ya. Informasi yang saya buat itu dan ini nanti akan luar biasa. Masyarakat Situbondo akan tercengang nantinya.
Wah, tapi kira-kira kita apa ya? rahasiakan. Aku sendiri nggak tahu loh ini. Ya, saya belum tahu, jadi kita rahasiakan. Begitu sayang. Ya, Ya. oke lah. Ada lagi mungkin? Gini, ada juga yang komen juga ya. Kan istilahnya kok sekarang sampean itu langsung kayak berani banget gitu. Seperti ada. Maksudnya berani? Kok baru sekarang maksudnya? Ya, enggak, bukan. Maksudnya gini. Bahasanya sampean itu sekarang kan bener-bener menyerang banget gitu, nyerang gitu bahasanya. Kan sudah aku sebut di depan sayang, bahwa saya keras seperti ini karena apa sayang? Karena Bung Karno sudah lepas dari komitmen untuk menyejahterakan masyarakatnya. Janji-janjinya itu tidak terpenuhi. Tidak ada yang terpenuhi sampai sekarang. Pupuk gratis juga. Mudah pupuk murah. Itu sekarang barusan ada yang menjerit juga tentang pupuk. Apa? Enggak ada saya. Gitu loh. Makanya aku keras. Gitu loh saya. Iya kan? Bukan saat ini saja keras aku. Iya, kalau untuk masalah itu kayaknya masyarakat semuanya juga tahu. Makanya itu. Jadi artinya ya ini yang wajib aku lakukan. Kenapa? Aku punya kewajiban karena aku sudah meyakinkan masyarakat untuk kita bisa mencari pemimpin yang bisa membuat sebuah perubahan. Itu saja. Dan ini tanggung jawab saya kepada masyarakat. Tanggung jawab saya kepada masyarakat. Tinggal masyarakat saja. Tinggal mau dibodohi atau mau dicerdaskan. Kalau mau dibodohi ya karena banyak pendukung-pendukungnya yang memang sedang berharap angpau. Ya, roti-roti, remah-remah roti masyarakat yang dibawa itu yang akan mendapatkan efeknya. Tinggal masyarakat saja. Bagi saya, bagi GP saya kira yang penting kita mencerdaskan masyarakat by data, ya, dengan investigasi, bukan asumsi. Kalau tim pendukung kan asumsi saja. Udahlah serahkan, berikan kreativitas kepada bupati. Kreativitasnya bupati, resikonya pada kita. Iya kan? Oh, gitu sayang. Ya, saya pikir sudah hampir 1 jam sayang. Lumayan ini. Ya, perdana langsung sudah 1 jam. Gitu sayangnya. Ya, jadi setidaknya apa yang ada dalam pikiran saya, terus juga masyarakat Situbondo mungkin dan mewakili ibu-ibu ya, yang di warung-warung ya, sekarang terjawab sudah. Yang penting gini sayang, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih juga pada sayang sebagai istri aku yang selalu mendukung dan setiap kegiatan langkahnya, karena sayang memang tidak sama dengan aku, tidak berorientasi kepada harta, tapi kita meminta semuanya kepada Allah gitu loh ya. Rezeki kita mungkin untuk para istri yang lain belum tentu sehebat sayang, dimana ketika sudah dijanjikan sesuatu hal yang menarik, yang manis gitu ya, kok tiba-tiba gini, pasti dimarahin ya. Tapi alhamdulillah masyarakat Situbondo, netizen dan juga YouTuber seluruh Indonesia dan juga 15 negara yang mengikuti, alhamdulillah saya memiliki istri yang betul-betul bisa mensupport pada kita semua. Dari awal pergerakan kita itu sayang, istri saya selalu menanyakan ketika saya mendapatkan rezeki dapat dari mana. Jangan sekali-sekali kita mengkhianati pergerakan kita. Alhamdulillah. Dan setiap godaan yang datang pun ada yang langsung datang ke istri pun ya semuanya tertolak semua, tidak beda jauh dengan ketika ngomong dengan saya gitulah, dia ditolak. Jadi itu sayang, terima kasih. Ya kita niatkan aja bahwa ini adalah tujuannya untuk kita sebagai sedekah ilmu dan waktu kita, juga sebagian kecil dari harta kita untuk masyarakat Situbondo. Gitu sayangnya. Oke, saya pikir sudah cukup karena ini juga sesi pertama. Nanti akan kita lanjut dengan obrolan-obrolan rumah tangga. Benar. Iya toh? Ya mungkin kalau sekarang masih pembukaan dan penutupan masih ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya sudah di sini mewakili pertanyaan dari sayang dan para ibu-ibu ya. Kenapa kok Bang Ipul keras? Kenapa kok Bang Ipul yang semula dekat kok sekarang malah seperti itu, sedangkan yang lain berusaha mendekat, dan sudah saya jawab semua. Yang penting bagi saya adalah rakyat, bagi saya adalah masyarakat. Saya lebih baik kehilangan 1 orang yang tidak memikirkan masyarakat
daripada saya harus melupakan sekian ribu masyarakat Situbondo. Kenapa? Karena doa dari mereka lah itu lebih saya utamakan daripada hanya satu orang yang sekedar menjanjikan sebuah jabatan. Mohon maaf, tidak perlu bagi saya. Karena doa mereka, anggaplah 4.000 ya, saya mendoakannya mudah-mudahan Pak Ketum dapat rezeki yang banyak, sehat yang banyak. Coba hitung berapa ribu. Anggap hitung-hitungan per orang 100.000, loh kita pendapatan kita bisa besar dari doa mereka, gitu ya. Jadi untuk masyarakat Situbondo sekali lagi saya ingatkan, kalian harus bisa berpikir cerdas. Jangan terlena dengan para pendukung-pendukung yang memang mereka mencari remah roti. Mereka mencari potongan-potongan kue, karena kalian nanti yang akan mendapatkan resiko, entah itu yang baik, entah itu yang buruk, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin kita. Saya, Bang Ipul, dan juga mewakili istri saya tercinta, terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung. Tapi prinsipnya adalah kita tetap harus mengungkap sebuah kebenaran apapun itu resikonya, karena kita adalah pemangkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkam.